Uriarte ran away with the victory, but it was on that last lap that he clipped Rico Salmela and crashed, costing himself. And he's given himself an outside chance of picking up a victory in Aragon as well. Veda Pratama, no podiums as of yet, the Asia Talent Cup champion of 2023, but he... Halo semuanya, selamat datang di analisis balapan Junior GP dari Motorland Aragon Race 2. Pertarungan 13 lap yang super ketat ini dimenangi Brian Uriarte dari UAX 72 Artbox dengan margin kemenangan yang sangat tipis atas Casey O'Gorman dan Marco Morelli. Kita akan bedah bagaimana Uriarte menang tanpa menjadi pembuat lap tercepat hari ini, mengapa Rico Salmela justru mencatat fastest lap di lap 12, lalu bagaimana performa Veda Ega Pratama yang finish P8, serta Hakim Dennis yang sayangnya tidak mencapai garis finish meski sempat mencatat waktu lap yang kuat. Data ringkas balapan 13 lap atau 66 km. Pemenang Brian Uriarte dengan total waktu 25 menit 41,207 detik. Gap ke posisi 2 hanya 0,061 detik dan ke posisi 3 0,134 detik. Fast lap dicetak Rico Salmela di lap 12 dengan 1 menit 57,186 dan 156,0 km per jam. 5 besar diisi Uriarte, O'Gorman, Morelli, Salmela, dan Joel Esteban, disusul Leonardo Zani di P6 dan Jesus Rios P7. Veda Ega Pratama menyelesaikan balapan di P8 dengan gap plus 4,067 detik dari pemenang dan best lap 1 menit 57,835. Sementara Hakim Dennis mencatat 1 menit 57,932 lebih awal di balapan, namun terhenti sebelum finish. Aragon adalah lintasan 5,077 km dengan kombinasi sektor cepat serta tikungan teknis berundulasi. Di sini, dua hal menentukan: konsistensi ritme dan penempatan motor di kompleks tikungan terakhir menuju trek lurus manjang. Karena semua memakai ban Pirelli, perbedaan kunci ada pada setup dan kemampuan pembalap menjaga ban untuk push di lap-lap akhir. Terbukti bahwa fastest lap muncul di lap 12. Uriarte melakukan start bersih dan segera menjaga dirinya di barisan depan. O'Gorman agresif menempel, sementara Morelli dan Salmela membentuk kelompok 4 besar yang langsung memisahkan diri beberapa meter dari rombongan di belakang. Pada fase ini, kuncinya adalah tidak terperangkap pada duel melebar di T1 T2 karena kehilangan momentum di awal akan sulit ditebus hingga lap pertengahan. 4 lap pertama dipakai untuk menyusun ritme stabil. Uriarte mengatur pace stabil, O'Gorman beberapa kali show the wheel di titik pengereman, terutama menjelang tikungan terakhir. Salmela terlihat melakukan pendekatan konservatif, menahan sedikit agar ban tetap hidup untuk fase penentuan. Di kelompok 2, Zani, Esteban, dan Rios menjaga jarak aman. Veda berada di sekitar P8, best lap-nya muncul cukup awal 1 menit 57,835 di lap 5, menandakan ia mampu mencapai kecepatan puncak lebih cepat dari beberapa rival, tapi masih terpaut beberapa per 10 dari ritme 3 besar. Memasuki lap 5 hingga 9, kita melihat permainan catur posisi. O'Gorman mulai menguji Uriarte di beberapa zona, khususnya akhir sektor 3. Morelli memanfaatkan slipstream, siap memetik keuntungan bila dua pembalap terdepan saling mengganggu. Di titik ini, gap antar 3 besar hanya hitungan 1/10. Salmela tetap di belakang mereka, terlihat menyimpan ekstra push. Strategi ini ideal bila degradasi ban mulai terasa, karena clean air di depan tidak selalu lebih baik dari menjaga ban untuk 2 lap pamungkas. Veda konsisten bertahan di grup 8 besar. Lap base-nya sudah keluar di lap 5, lalu ia mengelola kecepatan di kisaran 1 menit 58 tinggi sampai 1 menit 59 awal. Cukup solid, tapi tidak melonjak seperti 4 besar yang masih bisa menekan hingga akhir. Klimaks terjadi di lap 10 sampai 12. Uriarte menutup setiap celah dengan disiplin, garis balapan rapi, mid corner speed baik, dan eksekusi keluar tikungan terakhir sangat bersih. O'Gorman nyaris menuntaskan manuver di heavy braking zone, tapi Uriarte selalu punya jawaban di sektor berikutnya. Lalu datang momen Rico Salmela. Di lap 12, ketika bahan bakar menipis dan grip ban tinggal sisa terbaiknya, Salmela menyalakan push mode dan mencetak 1 menit 57,186 fastest lap balapan.
Waktu itu adalah indikator bahwa setup dan pengelolaan ban Salmela sangat efektif untuk late race. Namun karena posisi lintasan dan pertahanan dua pembalap di depannya, fastest lap itu belum cukup untuk menentukan podium. Di lap terakhir, O'Gorman melakukan percobaan final, memaksimalkan slipstream ke garis finish, namun Uriarte mengeksekusi tikungan terakhir tanpa kesalahan, menjaga exit speed yang membuatnya unggul 0,061 detik di garis. Morelli hanya 0,134 detik di belakang pemenang. Sementara Salmela menutup 4 besar terpaut 0,208 detik. Selisih yang sangat kecil mempertegas betapa efisiennya Uriarte dalam manajemen tekanan dalam race kali ini. Kemenangan Uriarte adalah pelajaran konsistensi dan positioning. Ia tidak perlu fastest lap, cukup menjaga ritme rendah 1 menit 57 tinggi sampai 1 menit 59 awal, mempertahankan jalur ideal, dan membuat rival melakukan overtaking di tempat yang krusial, yakni area yang membuat mereka kehilangan momentum untuk sektor berikutnya. Ini balapan dewasa dari Uriarte. O'Gorman menampilkan racecraft agresif namun terukur. Ia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menghindari kontak. Andai saja exit terakhirnya sedikit lebih bersih, margin 0,061 detik bisa berbalik. Meski begitu, ini paket podium yang kuat. Morelli memainkan peran stalker yang sempurna, selalu dalam jangkauan, siap mengambil keuntungan jika dua depan bersenggolan. Strategi aman namun efektif untuk mengamankan poin besar. Salmela Batu diberi kredit besar. Fastest lap di lap 12 menunjukkan pengelolaan ban yang brilian dan late race pace yang menakutkan. Jika start atau track position sedikit lebih baik, podium sangat realistis. Esteban dan Zani menjaga diri di front second group. Zani, pemenang race lain musim ini, kali ini tidak menemukan celah keempat besar. Indikasi betapa rapatnya pace leading group depan di Aragon. Rios finish plus 2,126 detik dari pemenang, masih dalam satu paket besar. Ia sempat mengancam di pertengahan balapan, namun kehilangan sedikit edge menjelang akhir. Sekarang ke Veda Ega Pratama. Finish P8 dengan gap plus 4,067 detik adalah hasil kompetitif di balapan yang super rapat ini. Base lapnya 1 menit 57,835 keluar di lap 5. Artinya Veda mencapai puncak kecepatannya lebih cepat dari 4 besar yang justru bisa push sampai lap 12. Lap-lap Veda menunjukkan stabil di 1 menit 58 tinggi sampai 1 menit 59 awal setelah puncak lap 5. Itu menandakan manajemen ban cukup baik, tapi pace puncak di late race belum seagresif pesaing terdekat. Di Aragon, ketika lawan masih punya amunisi untuk menyerang di lap 10-12, keunggulan pembalap bisa tergerus bila tidak ada second win. Maka area yang bisa di-upgrade adalah entry exit tikungan terakhir untuk exit speed ke trek lurus, start finish krusial untuk bertahan dari slipstream atau menyalip. Braking stability di akhir sektor 3, beberapa peluang overtaking hilang jika motor sedikit goyah saat menutup jalur. Timing push, manajemen ban untuk surge di lap 11-13. P8 dalam jarak 4 detik dari pemenang menunjukkan potensi podium masih ada, sedikit peningkatan lead race pace dan positioning di 2 lap terakhir bisa mengubah P8 menjadi P5 atau lebih. Untuk Hakim Dennis, meskipun DNF, performa awal patut dicatat. Lap 3, 1 menit 57,932. Ini berada dalam rentang kompetitif dengan barisan depan pada fase awal race. Artinya, kecepatan mentah ada. Sayangnya, insiden atau masalah teknis menghentikan progresnya. Bila roll pace di lap 3 sudah mendekati 1 menit 57, maka dengan race run yang bersih, Dennis berpotensi bertahan di top 10 bahkan mengincar P7 atau P8. Fokus perbaikan untuk balapan berikutnya, konsistensi lap 5-10 dan error management. Keduanya penting untuk mengkonversi kecepatan awal menjadi poin. Secara klasemen, kemenangan ini memperkuat posisi Brian Uriarte sebagai salah satu kandidat kuat musim ini minimal dalam perebutan kemenangan balapan. O'Gorman dan Morelli menjaga peluang dengan poin besar, sementara Salmela mengirim pesan keras melalui fastest lap. Ia siap menusuk di putaran berikutnya. Untuk Veda, P8 dalam jarak 4 detik dari pemenang adalah sinyal positif. Konsistensinya sudah di sana, tinggal mengkapitalisasi late race pace. Dennis menunjukkan roll pace, balapan bersih berikutnya bisa langsung berbuah poin. Jadi demikian analisis singkat Race to Motorland Aragon Junior GP 27 Juli 2025. Menurut kalian, siapa yang paling siap mendominasi seri berikutnya?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sampai bertemu di analisis balapan berikutnya. Salam bersenang-senang.